Matahari pagi menebarkan sinar lembutnya ke halaman rumah kami, menyelimuti suasana dengan kehangatan yang tenang. Aku baru saja tiba di rumah bersama putriku, Safa, setelah berjalan-jalan ke taman. Di depan rumah, istriku tampak sibuk menjemur pakaian sambil berbincang dengan seorang wanita. Langkahku melambat, memperhatikan percakapan itu dari kejauhan. Wanita itu, tetangga baru kami, berdiri dengan anggun, meski sederhana. Wajahnya masih menyimpan pesona di balik usia yang kutaksir mendekati 40. Kulitnya putih bersih, dan tubuhnya ramping, sedikit lebih pendek dari istriku. Di sebelah mereka, putraku, Dava, tampak sibuk dengan mobil-mobilan kesayangannya, bermain tanpa peduli pada apapun yang terjadi di sekitarnya. Safa tiba-tiba merengek di pelukanku. Suaranya lembut tetapi penuh desakan. Aku segera menghampiri istriku. "Bun, tolong Safa. Dia haus," ujarku sambil menyerahkan putri kecilku. Tetangga kami itu, Bu Jamilah, seperti yang kudengar istriku menyebutkan namanya, tersenyum ramah. "Ini anak kedua ya?" tanyanya lembut. Matanya menatap Safa dengan kehangatan. "Iya Bu," jawab istriku sambil menerima Safa dan mulai menyusui tanpa meninggalkan jemurannya. "Kalau lancar, 9 bulan lagi tambah 1 lagi nih." Istriku tersenyum, sementara aku mundur sedikit untuk menemani Dava bermain. Dari tempatku berdiri, percakapan antara istriku dan Bu Jamilah terus mengalir. Sesekali, angin membawa serpihan pembicaraan mereka ke telingaku. Aku mencoba menahan diri untuk tidak mendengarkan, tetapi rasa penasaran kadang mengalahkan tata krama. Bu Jamilah, rupanya, punya cerita hidup yang rumit. Dia sudah menikah 3 kali, namun belum juga dikaruniai keturunan. Suami pertamanya tidak bisa memberinya anak, begitu pula suami kedua. Kini, dia bersama suami ketiganya, yang usianya lebih tua 10 tahun dan sudah pernah berkeluarga. Dengan suami yang sekarang, baru setahun kurangnya Bu. Aku mendengar istriku berkomentar. Bu Jamilah mengangguk pelan. Wajahnya menyiratkan keinginan yang dalam, seperti ada ruang kosong di hatinya yang belum terpenuhi. Aku termenung. Hidup Bu Jamilah tidak sesederhana penampilannya. Di balik wajah cantiknya, ada cerita yang mungkin penuh perjuangan dan pengorbanan. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah satu fakta yang begitu jelas. Dia sangat mendambakan seorang anak. Bayangan aneh melintas di benakku. Bukankah awal tahun adalah saat yang baik untuk memulai sesuatu yang baru? Dan siapa tahu, aku bisa menjadi bagian dari cerita baru Bu Jamilah, mengisi kekosongan itu. Sebuah ide liar menyelinap di pikiranku, membuat sudut bibirku tertarik membentuk senyuman kecil. "Ah, semoga saja," gumamku, separuh bercanda, sambil mengamati Dava yang masih asyik dengan mainannya. Setelah pertemuan pagi itu, hubungan antara istriku dan Bu Jamilah kian akrab. Tidak jarang, di sore hari yang lengang, Bu Jamilah mampir ke teras rumah kami. Ia selalu datang setelah menyelesaikan tugas rumah tangganya, membawa senyum ramah yang menjadi ciri khasnya. "Capek juga hari ini Mbak," katanya suatu sore sambil menarik kursi di sebelah istriku. Ia membawa teh hangat di tangannya, aromanya menyebar lembut ke udara. Aku biasanya duduk sedikit menjauh, berpura-pura sibuk dengan ponsel atau menemani anak-anak bermain. Tapi sulit untuk tidak memperhatikan sosok Bu Jamilah. Ia sering mengenakan daster tanpa lengan dengan motif bunga-bunga. Sederhana, tetapi entah kenapa tampak memikat dalam caranya sendiri. Daster seperti itu. Ah, siapa yang tidak tahu modelnya? Bagian lengannya terbuka, memberikan sedikit celah untuk melihat kulit halusnya. Sesekali, gerakannya yang tanpa sengaja memperlihatkan sisi tubuhnya membuat mata ini, meski dengan malu-malu, tak bisa menahan diri untuk mencuri pandang. Sekilas saja, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menimbulkan rasa penasaran yang sukar dijelaskan. Ada semacam magnet yang menarik perhatian, bukan karena maksud tertentu, tetapi karena keindahan itu terpampang tanpa disadari pemiliknya. Aku sadar betul betapa salahnya pikiran ini. Tapi aku juga manusia, dengan segala kelemahan dan keinginan. Setiap kali mataku menangkap momen itu, aku buru-buru menunduk, berharap istriku tidak menyadarinya. "Bu Jamilah ini memang beda ya Mas," ucap istriku sambil tersenyum, memecah lamunanku. Banyak yang bilang dia masih kelihatan muda, padahal usianya sudah hampir 40. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin memberi komentar lebih jauh. Dalam hati, aku mengakui apa yang dikatakan istriku itu benar. Ada sesuatu tentang Bu Jamilah, entah cara ia bicara,
sikapnya yang lembut, atau sekadar bagaimana ia membawa dirinya, yang membuat kehadirannya selalu terasa hangat. Sore itu berlalu dengan obrolan ringan di teras rumah. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan singkat tadi. Aku hanya duduk diam, mendengarkan mereka berbincang, sementara pikiranku melayang pada hal-hal yang seharusnya tak perlu kupikirkan. Mungkin ini hanyalah perasaan sesaat. Aku meyakinkan diri sendiri. Tapi entah kenapa, setiap kali Bu Jamilah hadir, ada sesuatu yang berubah dalam suasana rumah kami, sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Seperti biasa, ketika aku pulang kerja sore itu, suasana rumah terasa hangat. Dari kejauhan, aku melihat Bu Jamilah sudah duduk di teras, di samping istriku. Mereka tampak asyik mengobrol, sesekali diiringi tawa kecil yang ringan seperti angin sore yang menyapu lembut halaman. Istriku sedang menyisir rambut putri kami, sementara Bu Jamilah duduk dengan santai, mengenakan daster bermotif bunga yang sama seperti biasanya. Kali ini, gerakan tangannya yang aktif saat bercerita menarik perhatianku. Tangan itu menunjuk ke sana-sini, sesekali membuat lipatan dasternya bergerak mengikuti. Tak bisa kupungkiri, ada sesuatu yang memikat dalam gerakan itu. Sesuatu yang, meski hanya sesaat, selalu mengusik pikiranku. Aku menggeleng pelan, berusaha mengabaikan pikiran-pikiran itu. Dengan langkah cepat, aku menuju kamar mandi, membersihkan tubuh yang lengket setelah seharian bekerja. Setelah berganti baju, aku keluar lagi, bergabung dengan mereka di teras. Bu Jamilah masih asyik mengobrol dengan istriku. Suaranya lembut, dengan nada bicara yang selalu terasa ramah. Tanpa bermaksud mengganggu, aku duduk di kursi yang tersisa dan ikut bergabung dalam percakapan mereka. "Bapak belum pulang, Bu Jamilah?" tanyaku, sekadar ingin memulai pembicaraan. Bu Jamilah tersenyum tipis, tetapi di balik senyum itu, aku menangkap seberkas kesedihan. "Suamiku itu pulangnya kalau tidak hari Sabtu." "Ya Minggu Mas," jawabnya pelan. Begitulah kalau punya suami seorang sopir truk ekspedisi antar kota. Aku mengangguk, mencoba memahami. Dalam hati, aku membayangkan kehidupan yang dijalani Bu Jamilah, seorang istri yang harus menanti seminggu penuh hanya untuk bertemu dengan suaminya. "Jadi seminggu sekali baru pulang ya Bu?" tanyaku lagi, memastikan apa yang baru saja ku dengar. "Iya Mas," jawabnya, kali ini sambil menatap jauh ke depan, seolah-olah pikirannya sedang mengembara. Karena truk yang dibawanya itu truk ekspedisi, dia sering keliling provinsi, bahkan kadang sampai keluar provinsi. Jadi ya, seminggu baru balik. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, istriku tiba-tiba menyela, suaranya bernada menggoda. "Sampai-sampai kurang jatah jadinya. Hihihi." Tawanya pecah, diikuti oleh Bu Jamilah yang ikut terkikik malu. Aku tersenyum kecil, meskipun dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar candaan itu. Apakah itu kesepian yang dirasakan Bu Jamilah? Atau sekadar guyonan biasa di antara dua wanita yang sudah akrab? Entah sudah berapa banyak topik yang mereka bahas sore itu, pikirku, sambil memperhatikan istriku dan Bu Jamilah yang tampak semakin akrab. Candaan mereka kian lepas, seperti dua sahabat lama yang tak pernah kehabisan cerita. Bahkan, ketika percakapan mulai menyentuh hal-hal pribadi, seperti tentang jatah suami, mereka tetap tertawa-tawa tanpa canggung. "Ih, pokoknya kekeringanlah," sahut Bu Jamilah dengan tawa yang mengalir begitu saja, membuat suasana sore itu penuh kehangatan sekaligus menyimpan tanda tanya di benakku. Hari-hari berlalu seperti biasa, sampai pada suatu siang yang tak terduga. Aku sedang mengendarai motor di jalan kecil dekat gang menuju rumah ketika tiba-tiba terdengar suara lembut menyapaku. "Mas." Aku menoleh dan mendapati Bu Jamilah berdiri di tepi jalan, melambaikan tangan. Wajahnya terlihat cerah, dengan senyum yang selalu membuat suasana terasa lebih ringan. Bu Jamilah," sahutku, menghentikan motor. "Mau kemana Bu?" tanyaku, mencoba bersikap santai meskipun ada sedikit perasaan tak karuan yang sulit kujelaskan. "Mau ke ATM, Mas." "Boleh saya numpang?" tanyanya. Nada suaranya lembut tapi tegas, membuat permintaannya terdengar begitu wajar. "Oh, ATM bank apa Bu?" tanyaku sambil mengingat-ingat jajaran ATM yang ada di depan bundaran kawasan industri tempatku bekerja. Bu Jamilah menyebutkan nama salah satu bank, dan aku segera mengangguk. "Oh, itu dekat Bu. Ayo, naik saja," ujarku sambil mempersilakannya. Ia tersenyum, kemudian melangkah mendekat. Dengan gerakan anggun, Bu Jamilah naik ke belakang motorku. Aku merasakan kehangatan yang asing,
Bukan hanya dari jarak yang dekat tetapi juga dari suasana yang tiba-tiba berubah menjadi lebih intim, meski tetap penuh batas. Dalam perjalanan itu, pikiranku melayang jauh. Ada sesuatu tentang Bu Jamilah yang memicu imajinasi liar, sesuatu yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan, terbungkus rapi dalam jaket atau pakaian longgar yang sering ia kenakan. Sekilas, aku menyadari betapa kehadirannya begitu mengganggu keseimbanganku. "Maaf Bu, jalannya macet," ucapku buru-buru ketika sadar telah mengerem mendadak. Sebuah angkot berhenti tiba-tiba di depan kami, membuatku harus menghentikan motor dengan cukup kasar. Bu Jamilah duduk menyamping di jok belakang, karena ia mengenakan gamis. Posisi itu membuatku sadar akan kehadirannya yang begitu nyata. Terasa hangat. Bahkan seolah ada tekanan lembut di belakangku yang membuat pikiranku kembali melayang. Aku berusaha keras untuk tetap fokus pada jalan, tetapi entah mengapa setiap detik bersamanya membuat keinginanku untuk lebih mengenalnya semakin kuat. "Iya, nggak apa-apa kok Mas," sahutnya lembut, nadanya penuh pengertian. Di tengah perjalanan, jalanan mulai lengang. Kami berbasa-basi tentang hal-hal ringan. "Kiriman dari suami ya Bu?" tanyaku, mencoba mengisi keheningan. "Iya Mas, suamiku lagi di luar kota. Minggu ini dia nggak pulang, jadi cuma bisa kirim uang saja," jawabnya. Namun, sebelum aku sempat menanggapi, Bu Jamilah tiba-tiba berseru, Mas, itu ada polisi." Suaranya terdengar panik. Aku menoleh sekilas dan segera menyadari kekhawatirannya. "Bukan polisi itu Bu," jawabku cepat. "Itu cuma orang yang ngatur jalan, pakai rompi hijau seperti polisi." Meski aku sudah menjelaskan, Bu Jamilah tampak tetap gelisah. Ia bahkan mempererat pegangan tangannya di pinggangku, sesuatu yang langsung membuatku gugup. Lebih dari itu, aku bisa merasakan ia menyandarkan kepala di bahuku, seolah mencari perlindungan. "Oh, kirain polisi," ucapnya sambil menghela napas. Kaget aku Mas. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan debaran jantungku. Perasaan aneh itu kembali muncul. Campuran antara rasa bersalah, senang, dan bingung. Sesampainya di jajaran ATM, aku menghentikan motor dan memiringkan sedikit motorku ke kiri untuk membantu Bu Jamilah turun. Ia menatapku sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Mas, boleh minta nomor HP-nya?" Aku sempat terkejut, tetapi segera menyebutkan nomor ponselku sambil melihatnya mencatat dengan sigap di layar ponselnya yang tampak mahal. "Terima kasih ya Mas. Hati-hati di jalan," katanya, mengakhiri pertemuan kami dengan senyuman yang begitu tulus. Aku hanya mengangguk dan segera melajukan motor menuju tempat kerja. Namun, sepanjang perjalanan, pikiranku terus memutar ulang momen itu. Ada sesuatu yang berubah sore itu, sesuatu yang mungkin tak pernah bisa kembali seperti semula. Beberapa hari setelah perjalanan pertama kami, Bu Jamilah kembali memintaku untuk mengantarkannya ke ATM. Kali ini, tanpa banyak berpikir, aku mengiyakan. Lagi pula, kebetulan aku juga perlu menarik uang dari ATM untuk menguras sisa saldo di rekeningku. Di sepanjang perjalanan, Bu Jamilah seperti biasa bersikap ramah, dengan obrolan ringan yang mengalir tanpa henti. Namun, pikiranku tak sepenuhnya fokus pada percakapan. Ada sesuatu tentang dirinya yang terus memancing rasa ingin tahuku. Setibanya di deretan ATM, aku mempersilakan Bu Jamilah untuk menggunakan mesin terlebih dahulu. Dia mengangguk, kemudian maju ke depan layar. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, sekadar menunggu giliran. Namun, rasa iseng tiba-tiba menyelusup. Ketika Bu Jamilah mengecek saldo, aku tak bisa menahan diri untuk melirik sekilas ke layar. Dan di sanalah aku melihatnya. Gila, pikirku dalam hati. Angka yang muncul di layar membuat mataku membelalak. Ratusan juta rupiah. Aku nyaris tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini hidup sederhana, yang terlihat seperti tak pernah memikirkan kemewahan, memiliki saldo sebesar itu? Pertanyaan itu terus menggantung di benakku bahkan setelah kami selesai di ATM. Setelah urusannya selesai, Bu Jamilah memilih untuk kembali dengan angkot. Aku hanya sempat mengucapkan salam sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat kerjaku. Namun, pikiranku terus berkutat pada misteri saldo rekeningnya itu. Hari itu, sekitar pukul 11 siang, di tengah kesibukan kantor yang sedang memuncak, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Bu Jamilah. Pesannya singkat, tetapi cukup untuk membuatku berhenti sejenak. "Mas, aku butuh bantuan. Bisa ngobrol sebentar?" Bingung,
Aku membalas pesan itu dengan bertanya apa yang sedang terjadi. Ternyata, Bu Jamilah sedang menghadapi sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia ingin meminta pendapatku, katanya. Aku makin heran. Kenapa dia tidak bertanya pada suaminya? Pikirku. Namun, jawabannya segera muncul di pesan berikutnya. Suaminya sedang berada di pelosok daerah dan sulit dihubungi. Setelah beberapa pesan, Bu Jamilah semakin mendesakku untuk bertemu. Ada urgensi dalam nadanya yang tak bisa diabaikan. Meski merasa ragu, aku akhirnya memutuskan untuk izin pulang lebih cepat. Dengan perasaan penuh tanda tanya, aku meluncur ke tempat yang dia sebutkan. Perjalananku memakan waktu sekitar setengah jam. Ketika sampai, aku mendapati Bu Jamilah sedang duduk di bawah pohon besar. Tampak gelisah namun tetap anggun. Begitu melihatku, wajahnya langsung cerah. "Makasih ya Mas, sudah mau menemuiku di sini," ucap Bu Jamilah ketika kami berdua telah duduk saling berhadapan di sebuah restoran kecil namun cukup mewah. Suaranya lembut, dengan tatapan mata yang tampak begitu tulus. Aku tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Iya Bu, bantu-bantu tetangga kan ada pahalanya ya, hehehe." Dia ikut tertawa ringan, lalu mengusulkan sesuatu. "Sudah siang ini Mas, kita makan dulu yuk." Ajakan itu terdengar sederhana, tetapi ada sorot harap dalam matanya yang sulit kutolak. Aku mengangguk, dan kami pun masuk ke dalam restoran yang cukup terkenal di kota ini. Dalam hati aku sempat berpikir, Bu Jamilah kan banyak duit, jadi pasti pilih tempat yang enak. Setelah kami duduk dan memesan makanan, suasana sempat hening sejenak. Namun, tak lama, Bu Jamilah mulai berbicara, menatapku dengan pandangan serius tetapi tetap ramah. "Mas rencananya mau punya berapa anak?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya tenang tetapi penuh makna. Aku tersenyum sambil menyandarkan punggung. "Belum tahu Bu, mungkin 4 atau 5. Hei." Wajahnya sedikit berubah. Ada senyum kecil yang muncul, tetapi sorot matanya tampak penuh kerinduan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Sungguh bahagianya keluarga Mas," katanya perlahan, lalu bersandar pada kursinya. "Maksud Bu Jamilah?" tanyaku, penasaran dengan arah pembicaraannya. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dari suami pertamanya hingga suami ketiganya, semuanya diungkapkan. Masalah demi masalah yang dihadapinya, terutama yang berkaitan dengan keturunan, menjadi inti dari kisah yang ia sampaikan. Jadi ceritanya, Bu Jamilah sama suami itu nggak subur, atau bagaimana? Tanyaku hati-hati, meskipun rasa penasaranku tak terbendung. "Kami pernah periksa Mas. Sehat kami berdua, tapi tetap saja nggak ada hasil," jawabnya dengan nada getir. "Punya banyak duit itu memang bukan jaminan bisa bahagia ya," tambahnya sambil menghela napas panjang. Kata-katanya membuatku teringat pada saldo rekeningnya yang kulihat beberapa hari lalu. Banyak banget duitnya, tapi tetap aja ada yang nggak sempurna, pikirku. "Ya, sering-sering berdoa saja Bu," kataku mencoba memberi masukan. Namun, dalam hati, aku ingin sekali berkata, "Coba saja sama aku Bu, pasti berhasil." Tapi tentu saja, aku tak mungkin mengatakannya. Tak lama, makanan yang kami pesan mulai dihidangkan. Para pelayan menata menu di meja kami dengan rapi. Aroma rendang, gulai, dan beberapa lauk lainnya menguar memenuhi udara. "Mas dan istri itu sepertinya subur banget ya. Langsung jadi kalau buat anak," celetuk Bu Jamilah tiba-tiba, sambil mengambil sepotong rendang ke piringnya. Aku terkejut sejenak, tetapi mencoba menanggapinya dengan santai. "Hehehe, seperti kucing saja ya Bu. Sekali senggol langsung jadi. Hahaha," jawabku sambil menyiram nasi di piringku dengan kuah gulai yang kental. Obrolan di antara kami sempat terhenti sejenak ketika makanan di meja hampir habis. Aku menyeka sudut bibir dengan tisu, sementara Bu Jamilah, yang duduk di sampingku, tampak termenung seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk dilontarkan. Tiba-tiba, ia memiringkan tubuhnya sedikit mendekat, lalu berbisik pelan, tetapi jelas terdengar di telingaku. "Mas, bagaimana kalau saya bayar 100 juta? Aku menoleh cepat, setengah mengira bahwa aku salah dengar. Tapi tatapan serius di wajahnya menghapus semua keraguanku. 50 juta kontan sekarang juga," lanjutnya dengan suara yang tetap lirih, "dan sisanya, kalau saya bisa positif punya keturunan." Duar, bagai petir menyambar di siang bolong. Kata-katanya menghantam pikiranku tanpa ampun. Aku terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Dalam hati, pikiranku melompat-lompat liar.
Astaga, tanpa dibayar pun aku sebenarnya bersedia. Apalagi kalau dibayar sebesar itu. Aku mencoba tetap tenang, menyembunyikan keterkejutan di balik wajah yang dibuat seolah tak paham maksudnya. Namun, Bu Jamilah tampaknya tak ingin membiarkan aku berpura-pura. "Gimana Mas?" desaknya. Kali ini dengan nada yang sedikit memohon. Aku mengalihkan pandangan, menatap gelas kosong di depanku, berusaha mengumpulkan kata-kata. Hatiku bergolak. Tawaran itu bukan sekadar angka besar atau sekadar iseng. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah harapan, sebuah kerinduan akan kebahagiaan yang telah lama hilang darinya. Namun, situasi ini tidak sederhana. Di satu sisi, ada janji setia yang harus kujaga, ada istri dan keluarga kecilku di rumah. Di sisi lain, ada keinginan yang diam-diam membisik di sudut gelap pikiranku, menawarkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah menyadari bahwa Bu Jamilah tidak main-main dengan perkataannya, aku mengangguk tanpa banyak bicara. Kami segera meninggalkan warung tempat kami makan tadi, berjalan perlahan dengan motor menyusuri jalan hingga menemukan sebuah penginapan sederhana yang tak jauh dari sana. Penginapan itu tidak mewah, namun cukup nyaman. Dalam beberapa menit saja, kami sudah mendapatkan sebuah kamar yang terasa pas, tidak terlalu besar, namun cukup untuk 2 orang. Sesampainya di dalam, Bu Jamilah langsung berkata, "Aku mandi dulu ya," sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk, sedikit gugup, dan duduk di tepi tempat tidur yang empuk. Sepatu dan kaos kaki kulepas perlahan, lalu meletakkannya rapi di sudut dekat pintu. Sesekali kusap wajahku, mencoba menenangkan pikiran yang mulai melompat-lompat tak keruan. Suara gemericik air dari kamar mandi terdengar jelas di tengah heningnya kamar. Irama itu mengisi udara, mengiringi hembusan sejuk dari AC yang terpasang di dinding. Udara dingin memenuhi ruang, menenangkan tubuhku yang lelah. Tapi tidak dengan pikiranku. Bagaimana mungkin aku tidak gelisah? Di satu sisi, ini seperti mimpi yang terlalu indah untuk nyata. Aku mendapatkan sesuatu yang enak-enak, begitu aku menyebutnya dalam hati. Dan di sisi lain, ada 50 juta rupiah tunai yang kini telah berpindah ke tanganku. Uang itu diserahkan langsung oleh Bu Jamilah, rapi dalam sebuah amplop coklat. Dia bahkan berjanji, jika aku berhasil membuatnya hamil, 50 juta lagi akan menyusul. Angka itu terus berdengung di pikiranku, seperti mantra yang tak bisa kuhentikan. 100 juta. Jumlah yang cukup untuk mengubah banyak hal dalam hidupku. Seolah dunia tiba-tiba memberiku pintu ke kehidupan baru. Tak lama, Bu Jamilah keluar dari kamar mandi. Wangi sabun yang segar segera memenuhi ruangan, menyelinap hingga ke hidungku, membuat suasana kamar terasa lebih hidup. Rambutnya masih basah, tergerai di pundaknya, sementara handuk kecil melingkar di lehernya. Dia tersenyum ringan, lalu berkata, "Mas nggak mau mandi juga?" Pertanyaannya sederhana, namun menggema di kepalaku. Mandi mungkin bisa menjadi alasan untuk menenangkan diri, untuk berpikir lebih jernih, atau mungkin hanya sekadar menunda apa yang jelas-jelas akan terjadi. Tapi aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku yang harus ragu? Bu Jamilah, seorang perempuan bersuami, sudah mantap dengan keputusannya. Dia bahkan tidak sedikit pun menunjukkan tanda penyesalan. Lagi pula, perjanjiannya jelas. 50 juta sudah di tanganku, dan 50 juta lagi akan menyusul jika dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalaupun nanti tidak berhasil, uang yang sudah diberikan tetap menjadi milikku. Dengan pikiran itu, aku menegakkan badan dan menjawab, "Nggak usah Bu, langsung saja, biar cepat." Aku bangkit dari tempat tidur, berusaha mempersiapkan diri, sementara Bu Jamilah mengambil tempatku di tepi ranjang. Dia duduk di sana, memperhatikanku dengan tatapan hangat. Ada senyum kecil yang terukir di wajahnya, senyum yang penuh arti. "Kenapa Bu?" tanyaku, mencoba memahami pikirannya. Dia menjawab sambil tersenyum lebih manis lagi, "Saya senang akhirnya bisa bersama Mas." Dengan gerakan lembut, dia melambaikan tangan, memanggilku mendekat. Ada sesuatu di dalam diriku yang berbisik untuk menolak, tapi rasa tanggung jawab, atau lebih tepatnya, rasa terikat pada uang yang sudah kuterima, membuatku menurut. Aku melangkah mendekat, duduk di sampingnya. "Boleh saya panggil Mas, sayang, saja?" tanyanya. Nada suaranya lembut tapi penuh dengan keyakinan. Rasanya lebih nyaman untuk situasi seperti ini. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang berbinar. "Dan sebagai gantinya, panggil saya sayang juga ya." Aku mengangguk perlahan.
Nggak masalah Bu, jawabku dengan suara yang nyaris bergetar. Tapi sejujurnya, tubuhku merinding saat dia mulai menyentuhku. Tangannya, terampil dan percaya diri, bergerak dengan cara yang membuatku yakin bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu seperti ini. Bu Jamilah memang bukan perempuan biasa. Dia pernah menikah 3 kali, itu yang aku tahu. Tapi keberuntungannya dalam cinta selalu dihadang satu hal. Dia belum pernah memiliki keturunan. Dan kini, dia menaruh harapan besar itu padaku. Hari itu pun menjadi awal dari sebuah kontrak yang telah kami sepakati. Hingga matahari mulai meredup di ufuk barat, aku dan Bu Jamilah baru meninggalkan penginapan itu. Langit senja memeluk kami dalam keheningan. Namun di hatiku ada kebahagiaan yang tak bisa kusembunyikan. Begitu pula dengan Bu Jamilah, dia terlihat begitu puas, bahkan manja, ketika berkata bahwa aku harus bersiap mengulanginya lagi hingga dia berhasil mendapatkan keturunan. Kenapa tidak? Batinku. Bu Jamilah tidak main-main dengan tekadnya. Setelah apa yang terjadi hari itu, dia tetap sering berkunjung ke rumahku, berbincang santai dengan istriku seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Di luar itu, dia terus mencari cara untuk bertemu denganku, berjanji di sana-sini, selalu mengusahakan agar kami dapat memproduksi bersama, seperti yang dia katakan. Dan ternyata, pepatah memang benar, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Setelah beberapa kali pertemuan konsisten yang direncanakan dengan cermat, 2 bulan kemudian, Bu Jamilah mulai menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Harapannya menjadi kenyataan. Dia akhirnya mengandung. Aku, yang awalnya penuh keraguan, tak bisa menahan rasa bangga. Ternyata aku masih tokcer, pikirku sambil tertawa kecil dalam hati. Kabar itu membuatku tersenyum lebar. Tetapi yang membuatku lebih terkesan adalah Bu Jamilah yang menepati janjinya. Dengan wajah penuh kebahagiaan, dia menyerahkan sisa 50 juta seperti yang telah dijanjikan. Namun, aku menolaknya. Bu, kalau saja saya punya banyak duit, justru sayalah yang seharusnya memberi uang kepada ibu, kataku, mencoba menyampaikan apa yang kupikirkan. Bu Jamilah sempat terdiam, tapi kemudian dia hanya tersenyum kecil, tak ingin memperdebatkannya. Hingga menjelang kelahiran, aku dan Bu Jamilah masih sering mengulang momen-momen itu saat ada kesempatan. Entah bagaimana, ada semacam rutinitas yang terbentuk, meski aku tahu ini tak akan bertahan lama. Ketika akhirnya dia benar-benar melahirkan seorang anak, suaminya, yang tampaknya tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengajaknya untuk kembali ke keluarga besar mereka. Keluarga itu sudah lama mendambakan seorang penerus, dan kini mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Begitulah akhirnya. Semua kembali seperti semula, tapi tidak sepenuhnya. Apa yang kulalui bersama Bu Jamilah tetap membekas dalam ingatan, sebagai sebuah cerita yang sulit dijelaskan, sebuah perjalanan yang tak terduga. Dan begitulah kisah ini berakhir. Sekian dan terima kasih.